Aji mumpung staf presiden, itulah tema Rosi malam hari ini. Warganet silakan berikan komentar Anda. Mention at Kompas TV, hashtagnya adalah staf sus presiden. Live streaming bisa Anda ikuti melalui kompas.tv/live. Malam hari ini adalah bagian kedua saya mewawancarai Wakil Menteri Desa PDTT Budi Ari Setiadi. Kembali lagi bersama saya Pak Wamen. Tadi saya sudah mengatakan pada Anda soal penumpang gelap. Memang tidak secara spesifik Anda katakan pada dua perusahaan ini. Tapi saya ingin kembali pada surat klarifikasi dan permohonan maaf dari Andi Taufan Garuda Putra, staf khusus milenial presiden yang juga pemilik perusahaan Amarta. Ia mengatakan bahwa dukungan ini murni atas dasar kemanusiaan dan dengan biaya Amarta, dengan donasi masyarakat yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Mengapa ini tidak bisa diartikan sebagai kebaikan dan sumbangsih pada bangsa? Kalau dari niatnya kan kita bisa lihat anak-anak muda ini kan punya idealisme, punya keinginan untuk membantu bangsa ini menghadapi wabah COVID-19 atau corona. Karena desa ini benteng terakhir pertahanan negara ini dari serangan wabah COVID-19. Karena niatnya saya lihat idealisme anak muda, begitu, bahwa ada motif-motif yang lain, kami belum menemukan indikasi itu. Tapi jika publik punya informasi atau data-data yang lain, ya silakan saja disampaikan. Kalau kita melihat, saya mau tegaskan lagi. Sebelum itu, Bung Ari, saya mau masuk ini, maaf. Karena Presiden sendiri pada saat pengangkatan para staf khusus millennials ini mengatakan yang dibutuhkan dari para millennials ini adalah gagasan segar, melompat menuju kemajuan negara kita, menjebati gap atau jurang antara yang tua dan muda. Mengapa kesigapan menyurat pada camat supaya mereka bisa mendata kebutuhan penanganan untuk COVID ini tidak bisa dihargai? Menurut Anda di mana benarnya logika publik, logika kemarahan publik? Begini, bahwa semua anak bangsa ingin terlibat dalam mengatasi wabah COVID-19 ini kan baik-baik saja. Persoalannya kan memang ada mekanisme, aturan, tata cara yang menurut hemat kami tidak tepat. Nah, inilah yang menurut persangka baik kita, mungkin yang bersangkutan ingin berpartisipasi secara langsung untuk terjun ke masyarakat. Gitu. Nah, saya ingin tegaskan juga, Bu Rosi, jadi niat baik ini, Anda memahami niat baik? Anda bisa memaklumi ini sebagai niat baik? Bukan, siapapun ingin membantu kan. Karena logika saya nggak ketemu dengan apa yang menjadi penjelasan Pak Wamen. Anda mengatakan memahami ini sebagai niat baik, tapi Anda menginvestigasi internal Kementerian Desa apa yang terjadi sesungguhnya. Bukankah ini ada inkonsistensi? Bukan, dalam pengertian begini. Saya mau tegaskan bahwa yang dimaksud penumpang gelap bukan hanya pejabat publik, tapi juga pengusaha, pelaku usaha yang memanfaatkan kelangkaan barang, kepanikan masyarakat untuk mengambil keuntungan. Jadi siapapun, karena itulah kita harus sama-sama jaga kondisi wabah COVID-19 ini. Nah, kembali ke soal status, saya pikir begini, intinya yang bersangkutan ingin turun, membantu penanganan COVID-19, itu dulu. Bahwa ada tata cara birokrasi atau apapun yang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah etik dan bisa membuat prasangka abuse of power. Nah, ini yang juga saya pikir harus digarisbawahi. Saya juga menghimbau kepada teman-teman yang masih muda-muda itu untuk hati-hatilah menjaga amanat dan kepercayaan Presiden yang malah bekerja keras untuk mengatasi wabah COVID-19. Bisa nggak diartikan hati-hatilah kalau bikin surat proyeknya tetap aja jalan, tapi kalau bikin surat makanya harus main cantik gitu? Nah, sekarang ini kita harus bertanya apakah ada aturan yang tegas pejabat publik tidak boleh berbisnis. Kalau memang ada, ya sudah. Kita harus tegas. Karena saya lihat Pak Presiden Pak Jokowi ini kan pemimpin yang sederhana, jujur. Beliau juga komit untuk pemberantasan KKN. Saya pikir semangat itu yang harus kita tularkan. Termasuk juga di Kementerian Desa PDTT.
Saya nggak terlalu nangkap jelas sih pesan Anda. Jadi ada soal birokrasi, aturan bersurat, tapi secara substansi saya ingin sekali lagi menanyakan pada Anda, apakah bermitra ada triliunan dana APBN yang akan digelontorkan kepada kementerian Anda? Apakah dana ini juga akan dipakai dengan mitra-mitra perusahaan yang dimiliki lingkar kekuasaan termasuk staf khusus milenial atau siapapun? Apakah sepanjang surat itu sesuai dengan asas legalitas, maka Anda akan membiarkan perusahaan milik lingkar kekuasaan bermitra dengan kementerian Anda? Malam ini saya tegaskan, lebih baik janganlah pihak-pihak atau teman-teman yang diberi kepercayaan menjadi pejabat publik, apalagi khususnya lingkar kekuasaan menggunakan atau menyalahgunakan wewenang dan amanat yang ada. Sebaiknya jangan. Hanya imbauan ya? Ya, kita kan bukan aparat hukum. Kalau soal ada kesalahan atau pelanggaran hukum, biar aparat hukum yang memproses itu. Masa double-double? Wamendes ya Wamendes, masa Wamendes jadi... Ini bukan soal pelanggaran hukum, ini bisa saja semua surat menyurat permohonan tender itu soal legalitas, tapi ini soal etik dan moral. Apakah sepanjang itu memenuhi asas legalitas, tapi konflik of interest, dan itu sangat mengkhianati etika publik dan moral, Anda akan tetap membiarkan itu terjadi? Itu aja sih yang saya tanyakan. Bukan, saya tidak akan membiarkan, karena itu saya tegaskan nanti di kementerian tempat saya mengabdi, bahwa sebaiknya pihak-pihak yang punya hubungan atau pihak-pihak yang memiliki wewenang atau jabatan publik sebaiknya jangan terlibat dalam hal-hal yang menyangkut tata laksana atau kegiatan-kegiatan yang bisa berpotensi menimbulkan prasangka atau pelanggaran hukum. Oke, baik. Budi Aris Setiadi, Wakil Menteri Desa PDTT, terima kasih sudah bergabung di Rosi. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana sesungguhnya menilai keinginan baik seorang staf khusus agar tak bercampur dengan kepentingan pribadi? Saya kembali saat lagi.